Yo guys, welcome back to Romance Show. Kali ini kita bersama Bro Moko. Nah, seperti biasa kalau kita ketemu Bro Moko, itu kita selalu ngebahas about love. Nah, untuk teman-teman yang sudah mengikuti video ini dari awal sampai akhir ini, agar teman-teman yang di rumah selalu mendapatkan triks dan tips how to about love bersama Bro Moko. Tapi sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa di like, di komen, juga di subscribe agar kita bisa tahu tentang about love berikutnya. Dan apa nih bro yang bakal kita share ke teman-teman tentang about love pada hari ini? Untuk about love hari ini kita akan bahas tentang zona pertemanan. Oh, bisa disebut friend zone ya? Friend zone. Oke. Gimana nih friend zone yang marak di kalangan anak muda, remaja, dan kaula muda? Anak muda semua maksudnya? Lebih tua sedikit. Jadi sebenarnya zona friendzone ini adalah banyak sebenarnya yang terjadi di sekitar kita ya. Iya. Mungkin kita juga pernah ngalamin, kita suka sama teman kita sendiri. Iya. Entah itu waktu di bangku sekolah, atau kuliah, atau ya sekarang ya kerja lah. Ya benar. Jadi zona friendzone itu sebenarnya sebuah jebakan. Bukan jebakan sih. Semacam kayak cycle lah. Ya. Zonanya yang kita pengen berharap lebih. Di situ ada yang namanya penyakit. Kalau dalam dunia percintaan itu yang namanya ngarep. Oh gitu. Berarti ini sudah masuk ke dampak dan faktor-faktornya ya? Ya benar banget. Jadi Oke. sebenarnya kalau mau temenan ya temenan aja. Jangan ada batasan lebih. Paling mentok dari pertemanan itu kan persahabatan biasanya. Berarti jangan didasari atas tentang cinta. Yang bahaya ya? Itu sebenarnya bisa bahaya. merusak. Memang kadang-kadang ada yang muncul seperti itu. Cuma Lalu? itu sih nggak masalah. Itu natural kan. Iya, Kita suka sama orang. Masa Bener. kita mau larang orang? Iya. Suka sama lawan jenis. Iya sih, Cuma benar. kadang dia terlalu berlebih gitu nah. Akhirnya ya. Ya kan akhirnya ujung-ujungnya dari zona friendzone ini biasanya kalau dari pertemanan, mulai dari pertemanan itu biasanya rusak. Biasanya. Berarti emang sih di dalam satu ruang cycle yang besar atau kecil, yang dimana ada wanita dan pria yang awalnya cuma berteman, apakah entah awalnya jalan-jalan dulu, apakah mengerjakan something sesuatu ya kan, akhirnya merasa cocok. Dari situ mulai timbul rasa. Ya, benar. Nah, itu yang kita harus hindari atau gimana nih Pak bagusnya Pak? Kalau dihindarin sebenarnya nggak bisa ya, karena Nggak bisa memang ya? dari sistem Naluri lah, insting sebenarnya ya. Insting kita sebagai manusia ya. Jadi di awal kebanyakan orang kenapa masuk ke terjebak di zona friendzone karena di awal mereka itu sudah suka sama lawan jenisnya. Oh gitu. Misalnya kayak cowok ini suka sama cewek. Jadi dia masuk ke zona pertemanannya dulu. Oke. Dalam diam, suka, diam-diam suka. Akhirnya cari tahu. Yang penting dekat dulu dia. Iya, sebenarnya itu nggak salah, cuma kurang efektif sebenarnya. Iya. Kurang efektif. Ya mungkin dari teman-teman di rumah yang perlu digarisbawahi adalah ada faktor-faktor yang membuat friendzone ini berbahaya bagi kelangsungan bertemannya kalian. Ya benar. Karena yang satu, jika emang ada timbul rasa dari dua orang, itu sih nggak masalah, positif aja. Ya. Yang bahayanya jika salah satunya menjadi tidak suka dan cocoknya hanya di zona pertemanan saja, bukan jadi percintaan lagi jadinya ya kan. Dalam beberapa kasus itu sebenarnya lebih banyak merusak pertemanan, apalagi social circle-nya itu lebih luas, pertemanannya mereka lebih besar. Misalnya satu geng 10 orang. Dari awal itu mereka sudah suka, terus yang satunya juga lebih suka juga, terus yang satunya juga suka juga. Malah jadi segitiga lagi Pak. Ya, bukan segitiga lagi, Pak. Akhirnya rusak. Iya. Nah, apakah itu sebuah kesalahan? Enggak Sekali lagi itu tidak kesalahan. Tapi itu tidak efektif kalau kita pengen pasangan. Nah, banyak juga jomblo-jomblo yang punya nalurinya rendah banget, yang jomblo lagi. Yang dimana hujan adalah sebuah keberkahan buat dia. Jomblonya seperti itu, sorry nih. Dia biasa berharap lebih dari pertemanan tersebut. Bener sih. Jadi di awal dia suka sama A, terus dia berharap lebih. Kalau kita memang temenan, ya udah temenan aja. Kalau memang kita pengen jadi pacar, pengen ngincar dia jadi pacar. Bener. Ya pengen jadian aja gitu. Tapi ya tanggung resikonya setelah itu ya kan. Benar. Kalau diterima ya bagus, lanjut. Yang bahayanya jika tidak diterima akhirnya menjadi musuhan bahasanya ya kan. Musuhan akhirnya tidak berteman, yang dulunya akrab hingga menjadi tidak akrab. Makanya mungkin banyak teman-teman di luar sana yang berpikir, kenapa sih si A ini jadiannya sama yang
di luar sana daripada di lingkungan kita yang memang itu lebih bagus. Itu tidak merusak pertemanan. Gitu ya. Apalagi yang pertemanan udah dari lama ya, dari sekolah, terus bangku kuliah, terus kerja juga, ya kan, merusak. Kalau memang dari salah satunya suka, terus sama-sama suka, itu nggak masalah sebenarnya. Ini kira-kira kita harus ungkapin di awal atau ibaratnya kita pengen menghindari duluan? Apakah kita di awal langsung atau di pertengahan atau gimana bagusnya sih? Kalau di satu sisi yang cewek nggak suka nih sebenarnya, cowoknya suka nih pengen ngejar. Nah, bagusnya kita ngomong di awal atau gimana sih? Kalau biar nggak rusak bro, maksudnya pertemanannya. Sebenarnya itu lebih bagusnya kita sadar diri dulu. Oh gitu. Sadar diri kalau kita ini jelek gitu. Enggak, maksudnya itu mungkin. Maksudnya itu kita sadar diri bahwa ini bisa merusak pertemanan gitu loh. Iya. Nah, jadi kita sadar diri kalau misalnya saya suka sama ini, terus saya jadian sama ini, terus teman yang si B gimana, terus sama yang si C nanti gimana. Iya. Tapi si D juga curhat kalau dia suka sama si yang ini. Nah, terus yang B ini juga lama-lama dia ngincar. Terus yang si Z ini pernah ngomong kalau yang si Y suka sama aku. Wish. Rumit ini bos. Itu rumit sebenarnya. Nah, jadi lebih bagusnya itu sebenarnya cari pasangan yang memang di luar pertemanan tadi ya. Di luar pertemanan tadi. Itu lebih bagus. Banyak keuntungannya sebenarnya kalau kita cari di luar pertemanan kita itu sebenarnya lebih bagus. Aib-aib kita lebih tersembunyi. Jadi friendzone tadi memang tidak bisa dihindari ya. Itu salah satu naluri manusia. Ya benar. Ibaratnya naluri manusia yang bawaan dari ibaratnya rasa nyaman dan akhirnya menemukan satu keklikan di situ dan timbul rasa tadi. Nah, jika kalian ingin melanjutkan, lebih baik cari tahu dulu saran saya sih. Apakah dia doi ibaratnya suka apa enggak nih sama kita ya kan? Kalau enggak ya lebih baik di take back kembali, jangan dilanjutkan karena itu berbahaya. Bisa mengakibatkan pertemanan kalian. Nah, yang kedua mungkin jika ada peluang, nah ini mungkin peluang lagi nih. Peluangnya jika misalkan di situ menemu titik terang, doi ternyata sama nih perasaannya sama kita. Ya udah lanjutin. Tapi ingat, step-step kita yang di video-video selanjutnya itu perlu dijalankan karena yang ditakutkan adalah di saat dia nggak suka kita harus ngapain, dan di saat dia suka kita harus tes dulu ya kan, agar kita tahu nih pasangan yang mau kita gebet. Nah ini kembali ke video yang pertama Pak, nanti bisa dilihat di atas video yang dulu yang waktu kita upload. Nanti teman-teman bisa lihat di situ apa aja sih step-stepnya. Nah jadi kayak gini, biasanya juga ini banyak jomblo-jomblo di luar sana yang ingin mengharapkan pasangannya, ingin mengharapkan pasangan melalui pertemanan ya. Melalui pertemanan. Khususnya cowok-cowok nih, lebih banyak cowok sebenarnya. Mereka masuk ke zona pertemanan, terus berharap lebih. Terus sebenarnya untuk jadian untuk berteman terus jadian itu sebenarnya enak kayak gitu loh. Sah-sah aja sih sebenarnya. Sah-sah aja, nggak ada masalah. Cuma kita berbicara tentang efektivitasnya. Iya sih. Lebih seringnya jadiannya bagaimana? Nah, banyaknya kita masuk ke zona pertemanan dulu. Itu salah banget. Jalannya buntu biasanya kayak gitu. Itu biasa muter balik dia. Iya sih. Nah, itu lingkaran dia. Kalau kita pengen jadian, pengen suka sama cowok, suka sama cewek atau suka sama lawan jenis, nah kita masuk ke zona ya pacaran tadi. Kita memproyeksikan diri kita sebagai potensial boyfriend atau potensial girlfriend. Oke. Nah, jadi kita datang sebagai calon nih, calon pacar kamu nih. Bener nih. Ini bener nih. Ini bukan calon temanmu nih. Nah, biarin yang di belakang sana tuh yang berharap. Nanti aku lapar nih, bikin status WA, aku lapar nih, nanti dikirimkan makanan lewat ojek online kan. Makan gitu kan. Nah, nanti pas nembak buntu, strategi udah buntu, udah ide, udah males nonton video-video kita ya. Nah, nggak diaplikasikan video-video kita itu. Iya, betul. Akhirnya apa? Akhirnya nembak terus ditolak. Jawabannya no. Mohon maaf. Kamu kuanggap sebagai temanku sendiri. Nah, itu yang bahaya. Itu udah salah. Itu yang bahaya ya kan? Kenapa banyak jawabannya seperti itu? Ya karena memang masuknya ke zona itu. Ya, dia nggak salah, Bos. Iya sih. Tapi itu tadi bukan nikung juga, Pak? Hah? Nggak nikung nggak tadi? Itu nggak. Ini jomblo yang memang. Oh, jomblo. Udah berkerat betul. Udah pokoknya. Dengan modus berteman. Dengan modus yang memang pertemanan mereka. Iya, sip. Jadi
Terus juga banyak. Terus bagaimana cara kita terhindar? Bagaimana supaya aku nih sudah masuk ke zona potensial boyfriend atau potensial girlfriend, tapi yang anggap saya teman. Oke guys, thank you sudah nonton video kita pada kali ini. Jangan lupa di like, di komen, dan juga di subscribe agar kita bisa upload video selanjutnya. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. About love, romance show, peace.